Di situ sudah bisa sama lihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami banggakan dan kami cintai semuanya, siswa Madrasah Sanawiyah Plus Al Munawwarah. Di sini kita mempunyai jadwal yaitu Sirah Nabawiyah oleh kelas 1, kelas 7, kelas 1 MTS Plus Al Munawwarah ya. Di sini kita akan membahas tentang Amul Huzn ya. Sebelumnya marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ sudah bisa sama lihat juga. Ini saya juga bawa kitab sama ya, sama ya. Ayo. Amul Huzn. Alahal marad bi Abi Talib falam yalbath an wafathul almaniyah. Amul Huzn, tahun menyedihkan. Ini tahun menyedihkan, di mana ini untuk Kanjeng Nabi ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di mana meninggalnya Abu Talib. Ya, Abu Talib, siapa ibu Abu Talib? Beliau adalah yang merawat Kanjeng Nabi setelah dirawat oleh kakeknya di umur sekitar 8 tahun. Kanjeng Nabi dirawat oleh Abu Talib. Sama Abu Talib, pamannya Kanjeng Nabi, oleh pamannya Kanjeng Nabi, saudaranya ayahnya Abdullah. Terus alahal marad bi Abi Talib, apa? Sakit yang dialami Abu Talib menekan dirinya. Falam yalbath an wafathul almaniyah, sehingga tidak lama kemudian pun kematian pun menghampirinya. Insyaallah ya, karena sakit yang dialaminya. Kemudian wa kanat wafatuhu fi Rajab sanah asyara minan nubuwah ba'dal khuruj minasya'bi bisittati asyhur. Adapun kematiannya beliau di bulan Rajab tahun 10 dari kenabian. Tahun 10 dari kenabian setelah keluar dari pemboikotan selama selang waktu 6 bulan ya, bisittati asyhur. Kemudian waqila tuwfiya fi Ramadan, dan konon ada yang mengatakan riwayat yang meriwayatkan bahwasanya meninggalnya beliau ini di bulan Ramadan. Kemudian qabla wafati Khadijah radhiyallahu anha bisalasati ayyam, yaitu sebelum wafatnya Sayyidah Khadijah jarak 3 hari. Kalau yang riwayat lain, saya baca riwayat lain ada yang beriwayat bahwa selang 3 bulan. Kalau di sini selang 3 hari ya, beda riwayat. Gak apa-apa untuk kita, pengetahuan untuk kita ya. Itu yang saya ketahui gitu loh setelah saya membaca. Wa fi sahihi anil Musayyab, dan di sahih riwayatkan oleh Al Musayyab. Nah ini saya
mahjur, ada yang musayyib, ada yang musayyab. Yang menyebut musayyab saya juga bingung. Ada yang riwayat satu musayyab, ada yang riwayat satunya musayyib. Mungkin yang tahu dari Mujahid atau yang lain bisa berkomentar, ntar ya bisa berkomentar di bawah yang benar mana, riwayat mana, referensinya dari mana, minta tolong dicantumkan, kita sama-sama belajar ya. Kemudian ya seperti kata At-Tirmidzi, ada yang bacanya At-Turmudzi, ada yang At-Tirmidzi. Ya kalau itu memang benar. Kalau Al-Musayyib ini, saya juga agak bingung. Mungkin ada yang tahu, nanti bisa berkomentar, saling sharingnya. Pengetahuan saya pun terbatas. Anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafatu, bahwasanya Abu Talib itu tatkala wafat menghampirinya, datang kepadanya, dakhala alaihi Rasulullah, maka Kanjeng Nabi mendatanginya, wa indahu Abu Jahal, dan di sisinya itu sudah ada Abu Jahal. Ada yang riwayat lain mengatakan Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi setelah masuk menghampiri Abu Thalib yang sudah sakit? Kemudian apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Ayya amin. Apa artinya? Ayolah paman. Ayo paman. Kul la ilaha illallah. Katakanlah. Ayo. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Adalah sebuah kalimat yang saya bisa menolong kau dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Masya Allah ya. Terus faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ini wa Abdullah bin Abi Umayyah, dan berkatalah Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah berkata, setelah Kanjeng Nabi meminta pamannya Abu Thalib itu untuk berkata, untuk melafadzkan kalimat la ilaha illallah, kemudian nyautlah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, karena gak mau kalah ya, karena ini juga Abu Thalib ini sesepuhnya orang Quraisy, dan beliau telah menolong perjuangannya Kanjeng Nabi selama dari nol, dari awal berdakwahnya Kanjeng Nabi, Islam itu sampai sekarang berkembang. Dan itu siapa yang menolong juga? Abu Thalib, pamannya. Terus, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap ajaran, terhadap agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu kakeknya, mbahnya Kanjeng Nabi atau bapaknya Abu Thalib, dan juga bapaknya Abdullah. Bapaknya siapa? Bapaknya Kanjeng Nabi, mbahnya Kanjeng Nabi, Abdul Muttalib. Falam yazala yukallimahu hatta qala akhira syai'in kallamahum bih. Yaitu apa? Dan mereka berdua itu masih berbicara, ngomong terus sampai Abu Thalib berbicara di akhir pembicaraannya dengan dia ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berpegang teguh pada
ajarannya Abdul Muthalib. Terus faqala Nabiyu, dan berkatalah Kanjeng Nabi, dan bersabdalah Kanjeng Nabi itu setelah tahu jawabannya bahwa Abdul Muthalib, setelah jawabannya dari Abu Thalib ini dari rayuan dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi merayu, suruh ini tetap berpegang pada ajaran Abdul Muthalib, maka Kanjeng Nabi pun ya sedih ya. Yang disayang-sayangkan ya, la astaghfiranna lak ma lam annahu anka, ya, malam unha angka ini ya. Saya akan benar-benar meminta ampun kepada Allah untukmu selagi saya tidak dilarang. Sangat mencintai pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, ini sangat sayang benar. Sampai segitunya ya. Kemudian ini ya, santai ya, karena ini di bulan Ramadan juga. Alhamdulillah ya, home learning di bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, penuh rahmat Allah. Terus fanuzilat makana lin nabi, fanuzilat, maka turunlah ayat, maka diturunkanlah ayat, maka nalin maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Alhamdulillah. Apa ya? Ini ada di surat At-Taubah ayat ke 113 ya, bisa dilihat, dicek nanti. Kalau salah bisa ngingetin saya, karena kita di sini juga sama-sama belajar ya. Terus manuzilat, dan diturunkannya juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 56. Waqad kana baqiya ala millati ajdadih, dan Abu Thalib pun tetap berada pada pegangan ajaran nenek moyangnya. Falam yuflih walam yakum minal mu'minin, dan dia tidak berhasil dan tidak menjadi orang mukmin. Itu ini belajar sirah untuk kelas 1 sanawiyah, juz 1 ya, sirah nabawiyah, yang dikarang oleh kiai kita Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Zaini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwaroh. Kiai kita afinna barakatahu, amin. Semoga kita tetap terus mendapatkan barokah, doa barokah semua yang dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya sekian. Jika ada pertanyaan pada session ini, pada bab Amul Huzn, tolong berkomentar di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu. Semoga kita bisa belajar kembali di Pondok Pesantren Al Munawwaroh yang tercinta ini. Semoga bisa belajar lagi di kelas, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup belajar kita ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.